Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman. Saya dari kelas 12 BKP 1. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah presentasi untuk memenuhi sebuah tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tugas mandiri 4.1. Saya di sini ingin memberikan sebuah presentasi mengenai peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal dengan G30 SPKE yang telah memberikan pukulan yang cukup telak bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan melakukan studi kepustakaan dan mencari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya peristiwa G30 SPKE. 1. Faktor ekonomi. Permasalahan dalam kudeta di setiap negara tentu saja diawali dengan faktor ekonomi sebagai ulasan perubahan kudeta. Tidak terkecuali di Indonesia. Ekonomi Indonesia sedang terpuruk pada tahun 1965, di mana hal itu menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno berkurang. Ditambah lagi dengan kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi di Indonesia saat itu. Kepercayaan masyarakat Indonesia dan militer mencapai titik terburuk saat itu. Kenaikan inflasi sebesar 650% semakin memperburuk suasana dan situasi saat itu, di mana rakyat banyak yang kelaparan. Dan hal ini sebenarnya disebabkan karena gagasan dua panglima tinggi yaitu Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution. Pembantaian terhadap pedagang yang berasal dari RRC menyebabkan proses perdagangan menjadi turun dan berakibat pada penurunan ekonomi. 2. Angkatan kelima gagasan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pengaruh PKI pada tahun 1965 mencapai pada puncaknya, di mana pengikut dan simpatisan PKI telah memasuki elemen masyarakat dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Soekarno. Di tahun 1965 itu, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menambah angkatan militer yang dinamakan Angkatan Kelima, di luar dari TNI dan berdiri sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan kecurigaan antara pihak militer dengan pihak Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selain itu, PKI juga menyusupi hingga ke kalangan polisi sehingga situasi semakin memanas, di mana banyak hasutan-hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Hal ini menjadi pondasi untuk rencana gerakan 30 September yang merupakan salah satu penyebab G30 SPKI terjadi. Dan kemudian ketiga, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun 1964 dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Tentu saja, ini menyebabkan kecemasan dan rumor perebutan kekuasaan bila Presiden Soekarno akan meninggal dunia. Akan tetapi, ini sebenarnya diketahui oleh Ketua PKI, yaitu Aidit, bahwa Presiden Soekarno hanya sakit ringan. Jadi kemungkinan sangat besar kalau ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan dari Presiden Soekarno maupun PKI. Kecemasan akibat isu kesehatan ini tetap menjadi salah satu penyebab gerakan 30 SPKI terjadi. Yang keempat, permusuhan dengan Malaysia. Presiden Soekarno menggunakan PKI untuk menjatuhkan Malaysia dan tidak sepenuhnya percaya pada mereka. Hal lain yang disebabkan karena permusuhan dengan Malaysia adalah perpecahan internal, karena merasa peperangan disabotase oleh petinggi angkatan darat yang takut pada Malaysia, dan akibatnya banyak pendukung PKI yang berujung pada penyebab G30 SPKI. Dan kelima, Amerika Serikat sebagai aktor di balik layar. Nah, seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan negara liberal, tentunya anti komunisme. Oleh karena itu, melalui CIA mereka berusaha agar pemerintahan Indonesia saat itu tidak jatuh ke dalam kuasa PKI yang merupakan partai komunis. Banyak dokumen-dokumen dari FBI, CIA yang telah disebarkan untuk mengungkapkan keterlibatan mereka dalam insiden G30 SPKI.
di mana memang benar kalau mereka yang memberikan list anggota PKI kepada pemerintah Soeharto sehingga terjadi pembantaian yang keji itu. Kemudian hal-hal yang kedua yaitu pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Yang pertama tentu saja PKI itu sendiri. PKI yang menjalanin 30 G30 is PKI. Makanya PKI tertuduh di sini. Akibatnya di buku-buku sekolah banyak yang menulis G30 is PKI. Kedua, TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat tertuduh karena sebelum G30 is PKI terjadi, berdasarkan dokumen Girls Court, TNI berencana mengkudeta Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan Show of Courage TNI. Untuk itu PKI berinisiatif melancarkan kudeta duluan. Yang ketiga, Soeharto. Awalnya Soekarno nggak mau tanda tanganin Super Semar, tapi katanya Soeharto telah memaksa dengan mengutus 3 orang TNI untuk menodong Soekarno. Nah, kelihatan memaksakan nih. Berarti Soeharto jadiin PKI sebagai alat untuk unjuk diri bahwa dirinya mampu. Keempat, CIA. Pada tahun 1965, dunia lagi dilanda Cold War antara Amerika Serikat atau AS dan Uni Soviet. Kebetulan kala itu di Indonesia dekat banget sama blok US. Amerika Serikat khawatir Indonesia jadi negara komunis karena Vietnam, Tiongkok, dan Korea Utara sudah mulai didominasi komunis. Buat cegah itu, CIA diutus Amerika Serikat buat ngacak-ngacak komunisme. Dan kemudian hal-hal yang ketiga yaitu dugaan terjadinya pelanggaran HAM. Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Nurcholish mengatakan Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan cukup bukti adanya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan setelah pecah peristiwa G30 ISPKI. Kesimpulan ini diambil berdasarkan penyelidikan 4 tahun terakhir. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kata Nurcholish dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin 23 Juli. Kemudian hal yang keempat yaitu pengaruh peristiwa tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kita akan di sini mendiskusikan sebuah dampak politik. Yang pertama, Presiden Soekarno yang kehilangan wibawanya di mata seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil dikarenakan muncul pertentangan di dalam lembaga tinggi negara. Ketiga, sikap pemerintah yang belum bisa untuk mengambil keputusan untuk dapat membubarkan Partai Komunis Indonesia yang kemudian memunculkan kemarahan rakyat. Dan keempat, pada akhirnya menimbulkan aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat dan juga mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI, dan juga KAPI melakukan tuntutan agar PKI dibubarkan beserta dengan ormas-ormasnya. Sering disebut juga dengan 3 tuntutan rakyat. Tuntutannya adalah yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Dan yang ketiga, penurunan harga barang tentunya. Kemudian kelima, pemerintah melakukan reshuffle atau pembaruan pada Kabinet Dwi Kora untuk menjadi Kabinet Dwi Kora yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada Kabinet yang memiliki anggota 100 menteri yang disebut juga dengan Kabinet 100 Menteri. Kabinet yang sudah terbentuk mengalami pertentangan seperti ditentang oleh KAMI dan juga rakyat karena di dalam kabinet itu sering dijumpai menteri-menteri yang pro kepada Partai Komunis Indonesia atau memberi dukungan kepada Partai Komunis Indonesia sehingga mereka melakukan aksi turun ke jalan dan mengempeskan ban-ban mobil dari calon menteri yang akan dilantik. Pada aksi itu yang akhirnya menewaskan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim yang menimbulkan aksi demonstrasi yang lebih besar
dibandingkan demonstrasi yang sebelumnya. 6. Tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai pemicu munculnya aksi demonstrasi dan juga turun ke jalan yang dilakukan para pemuda Indonesia dan juga mahasiswa Indonesia. Yang ketujuh, tanggal 11 Maret 1996 diadakan sidang kabinet yang membahas kemelut politik nasional. Tetapi di sidang ini tidak bisa diselesaikan secara baik dikarenakan adanya pasukan yang tidak dikenal yang ada di luar gedung yang kemudian menimbulkan anggapan yang dapat membahayakan keselamatan Presiden Soekarno. Kemudian yang ke-8, tanggal 11 Maret 1996, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang juga bisa disebut Super Semar yang memiliki isi Presiden Soekarno memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan menurutnya penting dan perlu sehingga terjadinya keamanan dan juga ketertiban jalannya pemerintahan serta jalannya revolusi dan juga menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Kemudian hal-hal yang kelima, upaya yang dilakukan pemerintah pada waktu itu untuk menangani G30 ISPKE dengan menghimpun pasukan seperti Divisi Siliwangi dan resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwedi Wibowo mulai memimpin operasi penumpasan gerakan 30 September. Tindakan yang dilakukan antara lain. Yang pertama, pada 1 Oktober 1965, operasi untuk merebut RRI dan kantor telekomunikasi. Dan yang kedua, pada 2 Oktober 1965, mengambil alih beberapa tempat penting seperti Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang ketiga, operasi pembersihan kampung lubang buaya. Hal yang terakhir yang kita bahas pada ini itu hal yang keenam, bukti keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan ideologis komunis. Dengan melakukan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila melalui OKP Pembinaan Ideologi Pancasila, pemerintah juga melakukan penyusunan garis-garis besar dalam haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Oke, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulannya. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.